Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilya Dalaya Enlikur dengan NIM 20143134530110. Prodi Teknologi Laboratorium Medik Stikes Maharani Malang. Di sini saya akan menganalisis jurnal yaitu penentuan kriteria penilaian kesan jumlah trombosit pada pemeriksaan apusan darah tepi. Yang pertama, ada identitas jurnal, yaitu nama jurnal ini yaitu Jurnal Kesehatan Penderita Husada. Volumenya 3, edisi 2, halamannya dari halaman 93 sampai 100. Tahun penerbitnya tahun 2018. Judul jurnalnya Penentuan Kriteria Penilaian Kesan Jumlah Trombosit pada Pemeriksaan Apusan Darah Tepi. Nama penulis Aan Yulianingsi Anwar dan Nur Hamsia. Jurusan Program Studi D3 Analis Kesehatan Stikes Penderita Husada Bulukumba Indonesia. Yang berikutnya ada abstrak jurnal. Jumlah paragrafnya 1, halamannya 1 halaman, yaitu pada halaman 94. Uraian abstrak. Abstrak disajikan dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di dalam abstrak dari jurnal ini menjelaskan bahwa trombosit adalah salah satu komponen darah yang ada dalam tubuh manusia, yang memainkan peran penting dalam hemostatis. Apusan darah tepi makroskopis dan mikroskopis yang baik sangat penting dalam menilai keberhasilan dalam pembuatan preparat apusan darah tepi. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 9 Maret hingga 31 Mei 2011 di Laboratorium Hematologi Politeknik Kesehatan Makassar, jurusan Analis Kesehatan. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk menentukan jumlah keterlihatan trombosit dan menyatakan kesan jumlah yang cukup. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi laboratorium yang bertujuan untuk menentukan kriteria penilaian kesan jumlah trombosit dalam apusan darah tepi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah trombosit di zona 1 diperoleh hasil tayangan jumlah trombosit 5-9 yang menyatakan jumlah trombosit normal. Pada zona 2 diperoleh hasil total jumlah trombosit 6-10 yang menyatakan jumlah trombosit normal kesan. Dan kesan hasil yang diperoleh pada zona 3 jumlah trombosit 7-11 menyatakan jumlah tayangan trombosit normal. Oleh karena itu, disarankan kepada laboratorium untuk menghitung jumlah trombosit menggunakan metode apusan darah tepi. Dengan menghitung di zona 2 dan dalam penelitian selanjutnya lebih baik untuk memeriksa perbedaan jumlah trombosit di setiap zona dalam apusan darah tepi. Kata kuncinya yaitu menghitung jumlah trombosit dan strok darah. Selanjutnya ada pendahuluan jurnal. Di dalam pendahuluan jurnal ini, penulis menjabarkan bahwa pemeriksaan darah rutin seperti hitung jenis sel darah dapat dimanfaatkan untuk menentukan karakteristik morfologi darah. Hitung jenis ini dilakukan dengan prosedur tertentu, yaitu mengoleskan setetes darah vena atau kapiler. Setelah itu, dengan hati-hati ditipiskan di atas objek gelas. Kemudian dilakukan pengecekan dengan gimsa. Pemeriksaan ini disebut sediaan apusan darah tepi. Sediaan apus darah tepi yang baik secara makroskopis dan mikroskopis sangat penting dalam menilai keberhasilan dalam pembuatan sediaan apusan darah tepi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk evaluasi morfologi sel darah yaitu eritrosit meliputi bentuk, warna, dan ukuran. Evaluasi leukosit meliputi bentuk dan jumlah. Sedangkan evaluasi trombosit meliputi jumlah dan warna. Selanjutnya, trombosit merupakan salah satu komponen darah yang terdapat pada tubuh manusia yang berperan penting dalam hemostatis. Dalam jurnal ini, penulis juga menjabarkan bahwa dalam pemeriksaan sediaan apusan darah tepi, terdapat beberapa kendala-kendala dalam melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan ditunda setelah sampel berhasil diambil mengakibatkan kerusakan sel-sel darah. Kaca objek yang kotor mengakibatkan bintik-bintik pada apusan.
Tetesan terlalu banyak atau terlalu sedikit mengakibatkan apusan yang tebal akan panjang dan terlalu tipis akan pendek. Geseran terlalu lambat mengakibatkan penyebaran sel tidak baik dan penyebab hasil pewarnaan yang tidak baik seperti terlalu biru, terlalu ungu, dan hasil pewarnaan pucat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan kriteria penilaian kesan jumlah trombosit dalam apusan darah tepi. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian observasi laboratorik yang bertujuan untuk menentukan kriteria penilaian kesan jumlah trombosit pada apusan darah tepi. Hasil dari penelitian ini sendiri yang dilakukan di laboratorium Stikas Pandrita Husada pada tanggal 9 April sampai dengan 31 Juli 2017 terhadap 30 mahasiswa, yaitu menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan dihitung trombosit yang dikatakan normal pada zona 1 yaitu 5-9, zona 2 6-10, dan zona 3 yaitu 7-11. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Yang pertama, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan apusan darah pada zona pertama diperoleh hasil kesan jumlah trombosit 5-9 yang dinyatakan jumlah kesan trombosit normal. Pada zona ini merupakan zona tipis, yaitu daerah sebelum ekor terlihat eritrosit tersusun longgar, cenderung membentuk gerombolan sel. Pada zona ini, jumlah trombosit kurang karena apusan darah tepi tipis sekitar 9%. Pada zona ini menunjukkan bahwa terjadi penyebaran trombosit secara merata, tetapi jumlah trombosit berkurang. Eritrosit tersusun jarang dan terpisah merata. Sedangkan leukosit sangat jarang ditemukan. Pada zona ini juga menunjukkan bahwa jumlah lapang pandang berkurang karena zona ini terletak pada bagian ekor. Kesan eritrosit pada zona ini memperlihatkan jumlah eritrosit sedikit berkurang dan tampak terpisah karena pada zona ini sebaran apusan sangat tipis. Jumlah eritrosit pada zona ini antara 4-4,5 juta per milimeter kubik dinyatakan dalam kesan jumlah normal, sedangkan warna eritrosit berwarna keunguan. Yang kedua yaitu ada zona 2 apusan darah tepi menunjukkan hasil kesan jumlah trombosit 6-10 dinyatakan jumlah kesan trombosit normal. Pada apusan darah tepi zona 2 ini menunjukkan sel tersebar secara merata, tidak saling bertumpukan dan berdesakan dan bentuknya masih terlihat utuh. Pada zona 2 ini sangat dianjurkan untuk melakukan perhitungan jumlah trombosit karena pada zona 2 ini sangat jelas penyebaran trombosit untuk dihitung. Zona 2 ini sangat bagus untuk melihat morfologi dari sediaan apusan darah tepi. Karena pada zona ini penyebaran trombosit merata dan sangat jelas nampak. Eritrosit tersusun rapi dan mudah diamati. Serta leukosit tampak jelas dan bisa menentukan jenis leukositnya. Kesan jumlah eritrosit memperlihatkan 5-5,5 juta per milimeter kubik dinyatakan dalam kesan jumlah normal. Warna eritrosit menunjukkan berwarna keunguan dan posisi eritrosit tersusun rapi dan sangat jelas terpisah dengan eritrosit satu sama lainnya. Yang ketiga, penulis juga menyebarkan bahwa sedangkan pada zona 3, apusan darah tepi pemeriksaan diperoleh hasil kesan jumlah trombosit 7-11 dinyatakan jumlah kesan trombosit normal. Pada apusan darah tipis menunjukkan bahwa penyebaran sel darah rapat atau padat, saling bertumpukan dan berdesakan. Sehingga untuk menghitung trombosit sangat sulit karena dipengaruhi oleh adanya eritrosit dan leukosit yang sangat tebal. Pada zona 3 ini tidak dianjurkan untuk melakukan perhitungan sel darah, sebab ditakutkan menghasilkan pembacaan yang tinggi sehingga hasil kurang akurat. Kesan jumlah eritrosit yaitu 5,5-6 juta per milimeter kubik dinyatakan dalam kesan jumlah normal. Eritrosit berwarna ungu gelap karena eritrosit saling bertumpukan satu sama lain.
Pada zona ini sangat sulit untuk membaca sel darah karena pada zona ini eritrosit bertumpuk sehingga mempengaruhi dalam penentuan jumlah trombosit, eritrosit, dan leukosit. Yang berikutnya ada kesimpulan. Di dalam kesimpulan, penulis menguraikan bahwa hasil pemeriksaan apusan darah pada zona 1 diperoleh hasil kesan jumlah trombosit 5-9 dinyatakan jumlah kesan trombosit normal. Sedangkan pada pemeriksaan apusan darah pada zona 2 diperoleh hasil kesan jumlah trombosit 4-10 dinyatakan jumlah kesan trombosit normal. Dan pemeriksaan apusan darah pada zona 3 diperoleh hasil kesan jumlah trombosit 7-11 dinyatakan jumlah kesan trombosit normal. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada penelitian ini yaitu yang pertama kelebihannya itu di dalam penelitian ini penulis menjelaskan secara rinci tentang apa saja kendala-kendala dalam pemeriksaan sediaan apusan darah tepi. Juga penelitian menjelaskan secara rinci hasil dari pemeriksaan sediaan apusan darah tepi pada zona 1, 2, dan zona 3. Sedangkan kekurangannya yaitu penulis tidak menjelaskan prosedur pemeriksaannya secara detail. Sekian itu mungkin dari saya tentang analisis jurnal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.